Kementerian Intelijen Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel masih berupaya menggulingkan Republik Islam Iran serta memecah belah negara tersebut. Teheran menilai tujuan itu kini dijalankan lewat jalur non-militer setelah gagal dicapai melalui perang terbuka. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat dan Israel sebelumnya secara terang-terangan menyatakan tujuan tersebut saat konflik terbaru pecah. Iran juga mengeklaim kedua negara akan meningkatkan tekanan ekonomi untuk melemahkan kondisi dalam negeri Teheran. Selain itu, pemerintah Iran menuding ada rencana penyelundupan senjata, amunisi, hingga perangkat komunikasi ilegal seperti Starlink. Perangkat satelit itu disebut dapat memberi akses internet di luar kendali pemerintah Iran. Selama puluhan tahun, Iran dan Israel memang terlibat perang bayangan yang mencakup sabotase dan pembunuhan ilmuwan nuklir. Ketegangan kedua negara semakin meningkat setelah Perang 12 Hari yang terjadi tahun lalu. Sebelumnya, Iran dan Israel sempat saling melancarkan serangan balasan pada 2024 meski belum berkembang menjadi perang besar terbuka. Iran hingga kini tidak mengakui keberadaan negara Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon terus bertambah. Kementerian Kesehatan Publik Lebanon pada Rabu melaporkan sedikitnya 3.269 orang meninggal dunia dan 9.840 lainnya mengalami luka-luka sejak 2 Maret.
saat yang sama, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah menggempur lebih dari 150 target yang disebut sebagai infrastruktur milik Hizbullah beserta para pejuangnya. Serangan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah strategis termasuk sekitar kota Tire dan Nabatiyeh di Lebanon Selatan, serta lembah Bika di bagian timur negara tersebut. Militer Israel juga mengumumkan telah menerbitkan perintah evakuasi bagi warga di 5 kota dan desa di Lebanon Selatan. Peristiwa tersebut menandakan eskalasi konflik yang terus bergerak ke area pemukiman sipil. Sementara itu, otoritas kesehatan Lebanon bersama kantor berita nasional melaporkan bahwa rentetan serangan udara pada Selasa malam menewaskan 31 orang, termasuk anak-anak, serta menyebabkan 40 lainnya terluka. Serangan disebut menghantam kawasan dekat bendungan Karaun di lembah Bika sebanyak 3 kali. Media Israel melaporkan IDF kini memperluas operasi militernya, melampaui wilayah yang dikenal sebagai garis kuning atau Yellow Line, zona penyangga yang dibentuk sepihak oleh Israel di sepanjang perbatasan Lebanon Selatan. Langkah itu diklaim dilakukan untuk meredam ancaman serangan pesawat nirawak atau drone yang diluncurkan Hizbullah. Meski gencatan senjata antara Israel dan Lebanon mulai berlaku sejak April, situasi keamanan di perbatasan belum benar-benar mereda. Israel dilaporkan masih melancarkan serangan hampir setiap hari di wilayah Lebanon. Sementara Hizbullah terus membalas dengan serangan ke sejumlah posisi militer Israel. Thailand helicopter NH90. This is Chinese Navy warship 553. You are violating the territorial airspace of People's Republic of China. Leave now. Leave immediately. Ketegangan kembali terjadi di Laut Cina Selatan setelah militer Cina mengusir kapal perang Belanda yang disebut memasuki wilayah sengketa di kawasan Kepulauan Shisha. Beijing menuding frigate Angkatan Laut Belanda, De Ruyter, melakukan pelanggaran serius karena masuk ke wilayah yang diklaim Cina tanpa izin. Menurut militer Cina, kapal tersebut juga menjalankan beberapa operasi helikopter yang disebut melanggar wilayah udara Cina. Merespon hal itu, Komando Titer Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA langsung mengerahkan pasukan laut dan udara untuk menghalau kapal Belanda keluar dari area tersebut. Juru bicara PLA, Zai Shichen, menyebut tindakan Belanda beresiko mengganggu stabilitas Laut Cina Selatan dan bisa memicu salah perhitungan militer di kawasan.
China juga menilai langkah Belanda melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan mereka. Tak hanya dari pihak militer, Kementerian Pertahanan China turut melayangkan protes keras kepada Belanda. Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Chang Bin, mengatakan helikopter yang diterbangkan dari kapal Der Yuter sempat memasuki wilayah udara Kepulauan Shisha secara ilegal. Menurut Chiang, militer China kemudian mengambil langkah pengusiran untuk mencegah situasi berkembang lebih jauh. Beijing kembali menegaskan Kepulauan Shisha merupakan bagian dari wilayah China dan akan terus dijaga oleh militer mereka. China juga memperingatkan Belanda agar menghentikan aksi yang dianggap provokatif demi menghindari insiden tak terduga di laut maupun udara. Insiden ini kembali memperlihatkan panasnya situasi di Laut Cina Selatan yang beberapa tahun terakhir semakin sering melibatkan kapal militer negara-negara barat. Kawasan tersebut memang menjadi titik sensitif karena selain diklaim China, sejumlah negara lain juga memiliki klaim wilayah di area itu. Perang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran kini berubah menjadi beban politik besar di dalam negeri. Di tengah negosiasi yang belum jelas arah akhirnya, publik Amerika Serikat mulai kehilangan kepercayaan terhadap strategi perang tersebut. Sejumlah survei menunjukkan mayoritas warga menilai konflik itu sejak awal tidak memiliki tujuan yang jelas dan sulit dimenangkan. Warga Amerika juga semakin lelah dan lebih memilih agar operasi militer segera dihentikan daripada terus berlarut-larut. Survei Fox News mencatat hanya 39% responden yang mendukung operasi militer dilanjutkan selama tujuan belum tercapai. Sebaliknya, 61% publik lebih memilih operasi dibatasi dalam jangka waktu tertentu agar tidak berkepanjangan. Hasil serupa juga muncul dalam survei New York Times Siena College yang menunjukkan mayoritas warga ingin perang dihentikan meski tanpa kesepakatan.
Sebanyak 52% responden bahkan menilai Amerika Serikat sebaiknya mengakhiri operasi militer meski gagal mencapai kesepakatan dengan Iran. Tingkat keyakinan publik terhadap hasil perang juga sangat rendah, dengan banyak yang meragukan kemampuan Amerika Serikat menghancurkan program nuklir Iran. Survei lain dari Washington Post ABC menunjukkan mayoritas warga tidak yakin kesepakatan damai bisa benar-benar menghentikan ambisi nuklir Iran. Selain itu, sekitar 59% responden menyatakan tidak memiliki kepercayaan besar terhadap kemampuan Trump dalam menangani konflik ini. Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah semakin panas setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara di dekat wilayah Bandar Abbas, Iran Selatan. Pemerintah Iran mengutuk keras aksi agresif tersebut dan menuduh Washington telah berulang kali mencederai kesepakatan gencatan senjata. Serta menebar ancaman keamanan bagi negara-negara di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, menegaskan bahwa operasi militer yang dilakukan pasukan Amerika Serikat tersebut merupakan bentuk pelanggaran nyata. Terhadap hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Baghei mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil sikap tegas dan memenuhi tanggung jawab hukumnya. Dengan meminta pertanggungjawaban penuh dari Washington atas agresi yang mengancam kedaulatan nasional serta integritas teritorial Iran. Pihak Teheran menuding Amerika Serikat secara konstan terus melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sejatinya telah disepakati bersama dan berlaku sejak 8 April lalu. Bentuk pelanggaran tersebut mencakup serangkaian intimidasi terhadap kapal-kapal dagang yang melintas di kawasan Teluk dan perairan internasional. Hingga serangan udara teranyar di wilayah selatan Iran. Sebagai respons instan atas serangan Amerika Serikat, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC langsung mengambil tindakan retaliasi. IRGC menyatakan telah membombardir pangkalan udara militer Amerika Serikat yang berada di Kuwait.
Berdasarkan laporan dari kantor berita semi pemerintah Iran, Tasnim News Agency, IRGC menegaskan bahwa serangan balasan menggunakan proyektil udara itu diluncurkan hanya beberapa jam pasca fasilitas di dekat bandara Bandar Abbas dihantam oleh bom militer Amerika. Perang Rusia dan Ukraina mulai merembet ke wilayah negara NATO setelah sebuah drone bermuatan peledak menghantam gedung apartemen di Rumania. Insiden itu terjadi di kawasan dekat perbatasan Ukraina pada Jumat malam dan langsung memicu kepanikan warga. Drone tersebut menghantam lantai 10 sebuah apartemen hingga memicu kebakaran. Sekitar 70 penghuni gedung langsung dievakuasi. Sementara petugas pemadam kebakaran, polisi, dan tim penjinak bom diterjunkan ke lokasi. Dua orang dilaporkan terluka dalam serangan itu. Seorang wanita mengalami luka bakar ringan, sedangkan seorang remaja laki-laki harus mendapat perawatan karena mengalami syok. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan kobaran api muncul dari bagian atas gedung beberapa saat setelah ledakan terjadi. Namun, hingga kini belum diketahui pasti siapa pelaku di balik serangan tersebut. Pemerintah Rumania masih menyelidiki apakah drone itu berasal dari Rusia atau Ukraina. Situasi ini langsung menjadi perhatian karena Rumania merupakan anggota NATO yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik. Dalam beberapa bulan terakhir, Rumania memang beberapa kali melaporkan drone asing masuk ke wilayah udaranya sejak perang Rusia-Ukraina memanas. Moskow sendiri membantah tuduhan bahwa drone-drone tersebut milik Rusia. Sementara itu, beberapa negara Baltik juga sempat mengalami insiden serupa setelah drone yang diduga terkait perang jatuh di wilayah mereka. Rusia bahkan menuding NATO sengaja memperbesar ketegangan dengan terus meningkatkan tekanan terhadap Moskow. Insiden terbaru di Rumania kini memunculkan kekhawatiran baru bahwa dampak perang Rusia dan Ukraina mulai mendekati wilayah negara-negara NATO. Iran kembali memamerkan klaim keberhasilannya menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat di tengah ketegangan yang terus meningkat di kawasan Teluk.
Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang disebut memperlihatkan aksi pencegatan terhadap jet tempur siluman F-35 milik Amerika Serikat serta penghancuran drone MQ-9 Reaper. Menurut IRGC, insiden itu terjadi pada 25 Mei dini hari. Iran mengklaim jet tempur F-35 Amerika sempat memasuki area pengawasan mereka sebelum akhirnya berbalik arah setelah mendeteksi penguncian rudal dari pertahanan Iran. Tak lama setelah itu, Iran juga mengaku berhasil menembak jatuh drone pengintai MQ-9 milik Amerika Serikat. Dalam video yang dirilis IRGC, terlihat objek bercahaya di langit yang diikuti kilatan cahaya lain. Iran menyebut rekaman tersebut sebagai bukti operasi pencegatan terhadap pesawat militer Amerika Serikat. Namun hingga kini, militer Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim tersebut. Di tengah situasi itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM sebelumnya mengonfirmasi pasukan Amerika memang melakukan operasi militer di Iran Selatan. Washington menyebut serangan dilakukan untuk menghancurkan lokasi peluncuran rudal serta kapal yang dituduh sedang menyiapkan ranjau di sekitar Selat Hormuz. Ketegangan antara kedua negara juga terus meningkat setelah Presiden Donald Trump kembali menegaskan penolakannya terhadap program nuklir Iran. Situasi ini membuat kawasan Teluk kembali berada dalam tekanan, terutama setelah serangkaian insiden militer antara pasukan Amerika Serikat dan Iran dalam beberapa pekan terakhir.